kembali lagi bersama dengan saya Olivia dalam channel Belajar Mandarin bersama dengan Taiwan Tourism Bureau. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. 数字 angka, numbers. 数字 angka, numbers. Baik, kita mulai dari angka 1 sampai 10. 1. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Itu dia angka 1 sampai 10 yang kamu wajib hafal. Baik, setelah kamu menguasai angka 1 hingga 10, maka akan sangat gampang untuk belajar selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari belasan. Nah, dari 11 hingga 20. Jadi cara bacanya itu gampang banget. Jadi 11 itu 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 20. Nah, setelah kita menguasai belasan, maka sekarang kita akan masuk ke 20-an. Nah, dari 20-an hingga 99, pengucapannya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi contohnya 23, 23, 23, 3. Jadi 23, 23. Nah, contohnya lagi 66, 66, 66. Nah, 66. Jadi gampang banget, itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, tinggal kita tukar ke bahasa Mandarin. Nah, ini berlaku dari 21 hingga 99. 99. 100. 千万. Nah, setelah teman-teman menguasai angka dari 1 hingga 99, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Nah, apa itu? Yang pertama, 0. 0. Untuk bilangan ratusan, ribuan, maupun puluh ribuan, jika ada angka 0 di tengah, maka nolnya harus disebut. Contoh, 103. Ya, harus kita baca 103. Jadi nolnya harus dibaca 103. 103. Seperti itu. Oke, selanjutnya puluhan. Puluhan dalam bahasa Mandarin kita baca 10. 10. Seperti yang kita pelajari tadi. Contohnya 88. 88. 88. Seperti itu. Oke, selanjutnya ratusan. Ratusan dalam bahasa Mandarin kita baca pai. Pai. Contohnya 333. Sanpai. 33. Contohnya 333.
333. Ribuan, dalam bahasa Mandarin kita baca qian, qian, ribuan, qian, ribuan. 3.000, 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000. Oke, contoh 6.666, 6,666, 6,666. Nah, di sini ada note yang harus kalian catat. Untuk bilangan yang sudah mencapai puluh ribuan ataupun lebih dari puluh ribuan, harus tetap kita gunakan 1 sebagai patokan. Kita bilang angka ini 300.000, tetapi sebenarnya dalam bahasa Mandarin dia adalah 30 wan. Karena dia sudah mencapai puluh ribu, maka dia bukan dibaca 300 qian, namun yang benar adalah 30 wan. Oke, bukan 300 qian, yang benar adalah 30 wan. Ada note selanjutnya, jika dalam bilangan ada angka 1 yang terjepit di tengah antara bilangan, maka harus dibaca satunya. Contoh, 112. 112 harus dibaca 112. 112. Jadi, satu yang di tengah itu yang terjepit harus dibaca. Note selanjutnya adalah perbedaan antara liang dan liang dan liang, 2, 2. Wah, liang 2, 2. 2 artinya 2. Jadi saya harus pakai yang mana? Bedanya apa ya? Nah, jadi liang itu digunakan untuk menghitung. Jadi ketika ada satuan di belakangnya, maka yang harus dipakai itu jika jumlahnya 2, maka harus dipakai liang. Oke, digunakan ketika ada satuan. Dan juga di atas bilangan 200 harus memakai liang. Contoh, 222. 222. Yang ada satuan, contohnya 2本书, 2 buah buku. 2个人, 2 orang. Nah, jadi seperti itu. Jika ada satuan, maka harus kita gunakan liang. Nah, untuk menghitung jika sudah lebih dari angka 200, maka juga harus menggunakan liang. Seperti itu. Oke, itulah poin-poin penting dalam belajar angka dalam bahasa Mandarin. Shu zi, shu zi. Nah, sekarang kita coba ya. Ni jin nian ji sui le? Ni jin nian ji sui le? Tahun ini kamu sudah umur berapa? Tao Ming Si. Semuanya kenal Tao Ming Si yang di film Meteor Garden? Tao Ming Si. 43 岁, 43 tahun. Zhei Zhou. Zhei Zhou. Zhou Jieluan. 41 岁, 41 tahun. 41 岁. Oke, Eric Zhou, 周信哲 Eric Zhou, 25 岁, 25 岁. Ni呢? Berapa umur kamu? Ni 今年几岁了? Baik, sampai di sini saja lesson belajar angka bersama dengan Taiwan Tourism Bureau. Sampai bertemu lagi di lesson berikutnya dalam channel Belajar Mandarin bersama dengan Taiwan Tourism Bureau. 我爱台湾，再见。